Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Heni Vera Oktaria Dewi, alumni D3 Kebidanan Poltekkes Kemenkes Bengkulu tahun 2018. Di video kali ini saya akan mencoba untuk sharing tentang persiapan dalam melaksanakan uji kompetensi. Yang pertama, tentang hal yang dilakukan pada saat persiapan uji kompetensi. Yang pertama adalah niat kita untuk melaksanakan uji kompetensi. Kemudian doa yang dibarengin dengan usaha. Di doa ini kita wajib meminta restu kepada orang tua, meminta doa kepada teman-teman kita, bahwa dalam doa ini kita memiliki motivasi tersendiri untuk melaksanakan belajar kita dengan usaha yang maksimal, belajar terus menerus, belajar tekun. Jadi kita memiliki tips and trik sendiri-sendiri dalam melaksanakan pembelajaran untuk persiapan uji kompetensi. Dan perlu diingat, ada beberapa hal yang perlu kita lakukan selama persiapan uji kompetensi, yaitu niat, serta doa, dan dibarengi dengan usaha. Hal yang perlu dilakukan selama persiapan uji kompetensi. Yang namanya ujian berarti menguji hasil belajar kita selama ini. Yang pertama untuk mempersiapkannya adalah niatkan dalam diri kita bahwa kita akan melaksanakan ujian kompetensi. Yang kemudian kita sertai dengan doa dan usaha. Berdoa, kita harus berdoa kepada Tuhan kita, kepada Allah, bahwa kita memiliki tujuan untuk melaksanakan uji kompetensi. Berdoa meminta restu kepada orang tua untuk melaksanakan uji kompetensi. Ini bisa dikategorikan sepele, namun ini adalah kekuatan tersendiri untuk melaksanakan belajar, kelancaran belajar hingga kita lancar melaksanakan uji kompetensi. Kemudian kita barengi dengan berusaha. Usaha di sini adalah kita semangat dalam melaksanakan belajar terus menerus, mempersiapkan semua materi untuk melaksanakan uji kompetensi yang kita sama-sama tahu bahwa uji kompetensi itu tidak memiliki materi yang sedikit, itu tidak teman. Jadi kita perlu mempersiapkan ini sematang mungkin dengan persiapan belajar yang terus menerus. Jadi kuncinya yang perlu kita persiapkan selama persiapan pelaksanaan uji kompetensi adalah niatkan dalam diri, berdoa yang dibarengi dengan berusaha. Yang jelasnya berusaha adalah belajar dengan terus-menerus. Yang kedua, kita akan mengulas tentang tips baik dan efisien untuk belajar uji kompetensi. Di sini yaitu membuat timeline belajar. Jadi kita membuat jadwal kegiatan belajar kita sendiri untuk menemui tujuan hari H uji kompetensi kita. Jelasnya timeline ini harus disadari masing-masing individu dari kita, teman-teman. Jadi kita menyadari bahwa kita membutuhkan timeline ataupun jadwal belajar untuk memudahkan kita atau memandu kita dalam kegiatan pembelajaran kita. Jadi kita membuat janji terhadap timeline ataupun kegiatan yang kita buat sendiri, sehingga itu memudahkan kita ataupun menyadarkan kita bahwa kita yang akan butuh dengan timeline itu sendiri. Jadi misal untuk timeline pertama, itu stepnya yang pertama, cara pembelajarannya adalah step pertama kita belajar mengenali soal-soal kasus. Kemudian kita kumpulkan kasus-kasus soal. Ini bisa kita dapatkan dari kakak tingkat kita, ataupun dari dosen kita, ataupun dari Google, ataupun dari akun-akun penyedia soal UKOM lainnya. Jadi karena soal UKOM ini terkenal dengan soal-soal kasus, kumpulan-kumpulan kasus, maka kita harus terlatih dengan soal kasus tersebut. Biasanya dalam soal kasus UKOM ini soalnya terbilang lumayan ataupun bahkan sangat panjang dengan kasus yang mendalam, sehingga kita harus terus tekun belajar untuk mendalami kasus-kasus UKOM tersebut. Yang step pertama menurut video ini adalah belajar dengan soal kasus, melihat materi yang kita pelajari. Kemudian step yang kedua adalah belajar dengan melihat catatan-catatan kecil. Kemudian yang ketiga adalah belajar mengerjakan soal tanpa melihat catatan-catatan kecil. Yang terakhir, yang keempat, yaitu adalah belajar dengan menggunakan waktu dan tanpa melihat catatan, tanpa melihat materi sedikit pun. Sehingga di step keempat ini kita bisa melihat kemampuan diri kita dalam melaksanakan mengerjakan soal kasus mendalam dengan target waktu yang sesuai dengan UKOM sebenarnya.
Dan kali ini yang ketiga yaitu untuk pembahasan pada saat hari H uji kompetensi. Jadi di hari H uji kompetensi pasti dalam keadaan hati yang deg-degduk, pasti dalam keadaan hati yang bingung, yang takut, yang khawatir akan hasil ataupun pada saat mengerjakan soalnya nanti. Namun teman-teman tidak perlu khawatir karena kita sudah mempersiapkannya jauh-jauh hari, sehingga kita harus santai, harus tenang, harus damai menghadapi hari H uji kompetensi. Nah, dan di sini saya akan mencoba sharing untuk pengalaman pada saat mengikuti uji kompetensi, yaitu yang pertama wajib ikuti instruksi dari panitia. Karena apapun yang diinstruksikan oleh panitia, yakinlah itu adalah untuk kepentingan kita juga. Yaitu misalkan untuk membawa perlengkapan sesuai dengan instruksi, ataupun tidak boleh membawa alat sesuai dengan instruksi. Jadi kalau tidak boleh membawa alat, jangan dibawa apapun itu. Dan misalkan dianjurkan untuk membawa alat, maka bawa alat itu. Jadi intinya adalah yang pertama patuhi instruksi dari panitia. Kemudian kita usaha untuk tenang. 1 hari sebelum kita melaksanakan hari ujian, kita coba untuk menenangkan diri. Jadi fokus ke menenangkan diri kita secara pribadi. Belajar tetap boleh, cuman tidak boleh harus terlalu diporsir. Kita harus maksimal dengan kesiapan mental kita untuk mengerjakan soal. Kemudian untuk dalam mengerjakan soal, kita coba mengerjakan soal yang dianggap kita bisa mengerjakannya. Jadi kita kerjakan. Yang untuk kita anggap sulit, ada tips sedikit, kita coba tinggalkan dulu. Kan ada soal panjang. Kebanyakan dalam uji kompetensi itu soalnya panjang-panjang. Jika kita lihat soal ini dianggap belum pernah kita baca atau dianggap sulit, maka lewatkan, tidak perlu membacanya. Dan kita bertemu dengan soal berikutnya yang kita anggap, oh saya pernah mengerjakan soal ini, ataupun saya kenal dengan soal ini, maka kerjakan soal itu. Dan kemudian selanjutnya dalam mengerjakan soal UKOM itu sangat dibutuhkan ketelitian dan fokus dalam membaca. Balik lagi, soal UKOM ini kebanyakan itu panjang. Jadi hal yang pertama kita fokuskan adalah membaca. Karena kebanyakan teman-teman ataupun saya pun menghabiskan waktu untuk membaca soal. Jadi kita fokus membaca soal. Jika perlu, satu soal kita hanya perlu sekali membaca saja. Dan juga di sebelumnya tadi cara belajarnya itu kita cara belajar yaitu cara membaca. Jadi bukan sekedar untuk cara mendapatkan jawabannya apa, tapi juga kita harus membenahi cara membaca kita yang efisien itu seperti apa. Dan yang terakhir untuk persiapan hari H kita uji kompetensi adalah jangan telat datang ujian. Kebanyakan ujian itu dimulai pagi karena kebanyakan serentak se-Indonesia, sehingga kita ujian itu biasanya pagi. Sehingga kita harus datang tepat waktu, bahkan 1 jam sebelum memasuki ruangan kita sudah ada berada di tempat. Persiapan sarapan, persiapan mental. Jadi memang harus benar-benar kita persiapkan di hari itu ada tentang mental dan kesiapan diri kita. Seperti itu. Baik, ini bagian terakhir dari video kita. Mungkin teman-teman bisa kita sharing sama-sama. Di sini saya akan berbagi tips sedikit tentang pelaksanaan uji kompetensi untuk teman-teman semua. Yang pertama itu adalah terkait dengan target kita uji kompetensi mau lulus atau tidak, atau bahkan mau mendapatkan nilai yang besar atau tidak. Kita memiliki target masing-masing. Target kita yang menentukan cara belajar kita. Kita yang pastinya teman-teman di sini saya yakin bahwa memiliki target yang sangat luar biasa, yang maksimal tentunya dengan hasilnya nanti. Baik, jadi untuk mendapatkan target yang maksimal, tentu kita harus persiapan dengan maksimal pula, yaitu menentukan cara belajar kita sendiri. Teman-teman yakinlah, yang memiliki cara belajar sesuai dengan diri kita sendiri itu adalah kita yang menentukannya. Kita mau cara belajar seperti apa, sistem belajar kita seperti apa, kita sendiri yang menentukan. Ada yang belajar rame-rame, ada yang harus belajar sendiri, ada yang harus belajar malam-malam, ada yang harus belajar pagi-pagi, kita yang menentukan. Jadi kita yang membuat peraturan bagi diri kita sendiri, kita pula yang menaati peraturan yang telah kita buat.
sehingga kita enjoy melaksanakan, belajar terus-menerus secara tekun untuk mendapatkan hasil yang terbaik. Baik, cukup sekian video kita kali ini teman-teman. Semoga bagi teman-teman yang akan melaksanakan uji kompetensi ke depannya, saya doakan semoga berhasil. Jangan lupa niatkan dalam hati, teruskan dengan doa disertai dengan usaha. Restu orang tua adalah restunya Allah. Semoga teman-teman yang di sini akan melaksanakan uji kompetensi berhasil dengan lulus semuanya. Amin. Terima kasih dari saya, Henifera Oktaria Dewi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya cintai dan saya banggakan mahasiswa Poltekkes Kemenkes di seluruh Indonesia. Kali ini bersama saya Ibu Asmawati, dosen dari jurusan keperawatan Poltekkes Kemenkes Bengkulu, akan memberikan kiat menjawab soal UKOM. Soal yang akan kita bahas adalah soal keperawatan maternitas dengan topik pengkajian pada ibu hamil. Baiklah, mari kita lihat soal berikut. Baik ya, kita lihat soal ini. Seorang perempuan umur 24 tahun, G1 P0A0, datang ke poli kebidanan ingin memeriksakan kehamilan. Klien mengatakan sering merasa ada tekanan pada daerah bagian bawah perutnya. Perawat melakukan pemeriksaan Leopold. Hasil didapatkan tinggi fundus uteri 32 cm, pada bagian fundus teraba lunak, tidak bulat dan tidak lentik. Pada sisi kanan perut ibu teraba datar seperti papan, artinya sebelah kiri teraba bagian-bagian kecil atau bagian kosong. Kemudian perawat meraba daerah simfisis. Apakah tindakan yang dilakukan perawat berikutnya? Nah, kalau kita lihat soal ini adalah soal prosedur tindakan manuver Leopold. Di sini yang A, ya, meletakkan alat deteksi jantung janin di kanan atas simfisis. Yang B, menentukan seberapa besar kepala janin masuk PAP atau pintu atas panggul. Yang C, memeriksa apakah kepala janin sudah masuk PAP. Yang D, memeriksa denyut jantung janin selama 1 menit. Yang E, menghitung gerakan janin yang dirasakan oleh ibu. Bahasan soal pertama, ya, ketika kita dihadapkan oleh soal seperti ini, yang pertama kita lakukan adalah kita membaca soal cepat atau skimming. Nah, di sini kalau kita lihat adalah di sini perawat sudah melakukan pemeriksaan Leopold. Kita ingat kembali bahwa pemeriksaan Leopold itu ada 4, Leopold 1, Leopold 2, Leopold 3, dan Leopold 4. Sambil kita mengingat bahwa Leopold 1 ini yang sudah dimerahkan adalah meraba daerah fundus. Ya, kita sudah menghitung tinggi fundus uteri, kemudian kita sudah meraba apa yang ada di bagian atas fundus. Itu adalah Leopold 1. Kemudian pada Leopold 2 kita melakukan rabaan pada sisi kanan atau kiri uterus ibu. Di soal ini sudah terlihat bahwa pada sisi kanan perut ibu teraba datar. Artinya perawat sudah menentukan letak punggung janin. Yang ditanyakan di soal ini adalah apa yang dilakukan perawat selanjutnya. Berarti perawat ingin melakukan Leopold 3. Dia sudah meraba daerah simfisis. Sekarang setelah dia meletakkan tangan di simfisis, apa yang akan dia lakukan? Pertama adalah A, meletakkan alat deteksi jantung janin. Ini tidak dilakukan saat ini karena deteksi denyut jantung janin dilakukan setelah selesai Leopold 1 sampai 4. Berarti ini bukan jawaban dari soal di atas. Yang B, menentukan seberapa besar kepala janin masuk PAP. Ya, ini dilakukan setelah kita melakukan Leopold 3 dan Leopold 4. Baru kita tahu bahwa
kepala janin itu seberapa besar setelah tahu apakah kepala sudah masuk atau belum. Yang C, memeriksa apakah kepala janin sudah masuk PAP. Ini yang akan kita lakukan. Kalau ini sudah tahu, ya, kita akan bisa menentukan seberapa besar kepala masuk pintu atas panggul. Kemudian yang D, dan yang D ini memeriksa denyut jantung janin selama 1 menit. Ini dilakukan setelah selesai semua pemeriksaan Leopold. Kemudian yang E adalah menghitung gerakan janin. Menghitung gerakan janin bukan bagian dari Leopold 1 sampai 4. Sehingga jawaban yang tepat adalah C. Jadi memeriksa apakah kepala janin sudah masuk PAP dengan cara menggoyangkan kepala dengan tangan pemeriksa. Itu mungkin yang perlu kita cermati di dalam menjawab soal-soal hukum yang akan diberikan. Oke, baiklah, itulah tadi pembahasan soal hukum dari saya. Semoga apa yang sudah diberikan bermanfaat bagi seluruh mahasiswa Poltekkes yang ada di Indonesia, terutama bagi mahasiswa yang sedang menghadapi uji kompetensi. Semoga Anda dapat belajar dengan baik dan dapat lulus di uji kompetensi mendatang. Salam semangat, salam sehat, hidup Poltekkes Kemenkes.